Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri habibihi wa rasulihi wa safiyyihi wa khalilihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul bariyat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-musyaffa' bi anwa' syafa'at. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid 'abdin ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa afdalil qadat wa khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai para habaib, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, wabil khusus para sepuh kita, para asatid kita, hadirin hadirat, wabil khusus sahibul hajah wa sahibul fadilah, akhina Bapak Adi Pamungkas, Ustaz kita Ustaz Ahmad Khairul Mukhlis, mugi-mugi diparingi panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah wa ridha. Dan para hadirin, para hadirat yang tidak saya sebut namanya satu persatu, mudah-mudahan kita semua diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjenengan yang hadir mulai dari tadi khusyuk, rindu, mengharap, cinta dan disambut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita besok dipertemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kanjeng Nabi senyum, gembira, bahagia. Kita sebagai umatnya mencintai, merindukan, mengeluh-elukan, mengharapkan syafaat yang besar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangguhkan hari kiamat dengan amal soleh kita. Boleh jadi kiamat itu akan terjadi setelah puluhan ribu tahun lagi. Boleh jadi ribuan tahun lagi. Boleh jadi ratusan tahun lagi. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tugas kita, kepentingan kita, kewajiban kita yang harus kita lakukan, yang sebaiknya kita lakukan, kita menunda datangnya kiamat dengan amal-amal soleh kita. Di antaranya kita sekarang ini memperingati bersama Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang paling indah, manusia yang paling agung budi pekertinya, paling sempurna akhlaknya, fisiknya, dan parasnya. Tidak ada yang melebihi keindahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa afdalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Disebutkan dalam diwan syair puisi sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama
Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, syair Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nggak ada ahli puisi, ahli syair. Beliau ini pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada kafir Quraisy menghina, mengejek Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, kakek Nabi Muhammad, menghina Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Hasan bin Thabit membalas ejekan mereka. Hasan bin Thabit mengatakan, wa ajmal minka lam tara qattu aini. Ya Rasulullah, yang lebih indah darimu, yang lebih bagus darimu, tidak pernah mataku memandangnya. Wa afdalu minka lam talidin nisa'u. Dan yang lebih utama dari engkau, yang lebih baik dari engkau, tidak pernah dilahirkan oleh ibu siapapun di dunia ini. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dari malaikat Jibril meriwayatkan, qallabtu masyariqal ardi wa magharibaha falam ara rajulan afdala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak apa-apa, masih sone beda-beda, sing penting hati kita tetap cinta kepada Rasulullah. Bukan nopo-nopo nggih barokah. Masya Allah, saya kok semangat berdiri. Mudah-mudahan barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa afdalu minka lam talidin nisa'u. Gak ada ibu manapun yang melahirkan yang lebih indah daripada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Pak, lahir paling istimewa, bersih, suci, rupawan, lahir sujud, menengadahkan jari telunjuknya ke langit seolah-olah mengucapkan tasbih dan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terhitan, terputus tali pusarnya. Lalu Siti Aminah bersama Syafa' bidan yang membantu kelahiran ibunda dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syafa' niku meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, Siti Aminah radhiyallahu anha, beliau melihat saking padangi Kanjeng Nabi, beliau melihat cahaya Rasulullah sampai tembus sejauh berkilo-kilo jaraknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi boten akeh setrongking apa merkuri LED niki cahaya Kanjeng Nabi ketika lahir. Siti Aminah itu hatta ra'aitu ba'dha kusuri Rum. Saking padangnya Kanjeng Nabi waktu lahir, aku melihat cahaya yang sangat-sangat hebat, sampai aku melihat istana-istana Romawi yang jaraknya ratusan kilo terlihat oleh Siti Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pertanda lahirnya mawon sudah berupa cahaya. Fahadarat inda wiladatihi as-sayyidatu Maryam was-sayyidatu Asia wa ma'ahuma minal huril 'ain man qasamallahu lahu minasyarafi bil kismatil wafiyah. Ikut hadir atas kersane Gusti Allah ketika kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sinten? Sayyidah Maryam,
ibunda Nabi Isa bin Maryam. Hadir Sayyidatun Nisa'il Alamina fi zamaniha, pemimpin wanita yang beriman pada zamannya. Hadir pula wa Sayyidatu Asiyah, Siti Asiyah niku istri daripada Fir'aun yang sabar menghadapi kejamnya Fir'aun sehingga dibunuh, disiksa Siti Asiyah niku, tapi beliau tetap beriman kepada Allah sehingga para wanita, ibu-ibu, para istri sing sabar terhadap suaminya, bakti kepada suaminya, diberi pahala sabarnya seperti sabarnya Siti Asiyah binti Muzaim. Saking agungnya mulyane Siti Asiyah bin Muzaim niku ditakdirkan hadir, hadir kelahirane menungso sing paling agung, makhluk Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten dulinan iki, boten mainan iki. Masya Allah. Siti Maryam hadir, Siti Asiyah binti Muzaim hadir. Iki tondo kemuliaane Kanjeng Nabi. Boten enten wong lanangi sing hadir. Iki pertanda nek panjenengan melahirno putri sampean utawi istri sampean, ojo sing bantu kelahirane niku tiyang lanang, wong lanang. Boten saged. Dokter wedok, bidan wedok. Nggih, haram dosa bantu kelahiran wong sing melahirno niku wong lanang boten makrumi. Hadir pula wa ma'ahuma minal huril ain, para bidadari turun dari surga, hadir menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumun wa sana'u. Lahirlah Rasulullah, gemerlap cahaya di seluruh alam semesta, terang benderang, tersenyum gembira, bahagia dengan kelahirannya Rasul. Mari kita sama-sama membaca sholawat, mudah-mudahan barokah Kanjeng Nabi mengalir kepada kehidupan kita. Monggo Ustaz Ilham adimis sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. adimis sholat ala nabi Muhammadin فقبولها حتما بغير تردد الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على الحبيب فقبولها حتما بغير
أعلامنا بين القبور ردها إلا الصلاة على النبي محمد. صلوا على النبي محمد خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية. ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية. ما أنت إلا كنز العطية. معتج عدلي يدري بوصلي قبل المنية. يا براءتي وتج عدلي يدري بوصلي قبل المنية. يدري بوصلي قبل المنية. صلاة ربي عليك حبي. صلاة ربي عليك حبي. ما قلبي بذكري حياة. ما دام قلبي بذكري حياة. Khairul bariyah saapi-apike makhluk Allah subhanahu wa ta'ala niku Kanjeng Nabi Muhammad. Panjenengan kepingin hajati digampangna Gusti Allah sing cedhak karo Kanjeng Nabi. Karena asir kulusir niku fi sholati ala nabi. Rahasia dari segala rahasia terbukanya segala urusan panjenengan niku panjenengan sregep seneng akeh gandrung maca sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dibacakan sholawat, hati kita sing demen, sing adem, sing seneng. Karena hati itu adalah ma'wa nadharillah, tempat Allah memandang kita. Apabila hati kita bersih, maka kita akan cinta kepada hal yang baik. Cinta ngaji Al-Quran,
cinta mendengarkan Al-Quran, cinta mau pelawat, cinta mendengarkan sholawat, cinta mau qasidah. Panjenengan boten saged qasidah, seneng ngrungokno qasidah, masih gak ngerti artine, masih gak ngerti maknane, panjenengan seneng sing khusyuk. Nek perlu panjenengan nangis karena nopo seneng bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan diadakan Maulid Nabi Muhammad niki dua. Yang pertama, tasywiqan lis-sami'in wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Yang pertama, kita membaca qasidah, menghadiri Maulid Nabi, panjenengan ngrungokno ceramah tentang Rasulullah SAW, tentang apa kehebatan Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad. Niku tasywiqan lisamiin, agar kita menimbulkan rindu kepada orang yang mendengarnya, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Menimbulkan rasa rindu niki penting. Kita kadang-kadang kerinduan kita ini kepada hal-hal yang boten enten manfaati. Rindu kepada acara-acara yang gak baik, sing acara TV, acara segala macam boten gak ada manfaati. Niku panjenengan rindu, niku biasa nih, gara-gara kebiasaan niku senang terhadap hal-hal yang kurang baik. Tetapi para wali-wali niku, para ulama, para solehin, para habaib niku membuat dia maulid habsyi, maulid tiba, maulid dia ulami, barzanji, nadam, barzanji, natar, sedoyo kabeh niku. Bahkan banyak lagi maulid-maulid yang belum kita ketahui. Niku tujuannya nopo? Supaya orang niku menimbulkan rasa rindu kepada Rasulullah. Kapan rindu ini akan timbul? Ketika ada cinta di hati kita. Kapan cinta itu akan timbul? Ketika kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena al-mahabbah tamratul ma'rifah, cinta itu adalah buah daripada ma'rifah. Kalau kita mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan kenal, akan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali niku ditanya oleh seseorang, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Sayyidina Ali mengatakan, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat agung, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad di atas akhlak budi pekerti yang luhur. Nabi Muhammad indah rupawan parasnya, fisiknya. Nabi Muhammad tampan rupawan wajahnya. Masya Allah, Rasulullah niku abyadul launi musyarraf bihumrah, wajahnya putih kemerah-merahan. Alifiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib. Hidungnya mancung, tegak seperti huruf alif. Mimiyul fami, mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bibir Rasulullah seperti huruf mim, indah rupawan. Dan kita seperti apa? Kayak doma gitu. Doma tanwin mana? Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi indah rupawan wajahnya, fisiknya indah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam boten fisiknya yang indah, nih, boten wajahnya yang indah. Kenapa? Wajah itu, fisik itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditiru, nggih napa nggih? Tetapi akhlak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nikulah yang bisa ditiru. Akhlak Rasulullah yang bisa ditiru.
Di panjenengan hadir maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tirulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi Muhammad niku, diriwayatkan yang paling mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam versi wanita. Putri Nabi Muhammad yang paling dicintai Rasulullah, Siti Fatimah radhiyallahu anha, pemimpin wanita, Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin wanita Siti Fatimah radhiyallahu anha, Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Fatimah radhiyallahu anha, itu pemimpin-pemimpin para wanita yang salehah. Masya Allah, Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Fatimah radhiyallahu anha, niku wong-wong sing baik-baik, wanita salehah. Ya Allah, mugi-mugi sedaya para hadirin dikumpulkan dengan para keluarga Nabi Muhammad SAW, dengan para wali-wali Allah, para sholihin, mbah-mbah jenengan sedaya kabeh, para yai, para ulama, Mbah Sunan Ampel, para wali songo sedaya kabeh dikumpulkan bareng dengan orang-orang yang baik. Siti Fatimah itu kalau berjalan seperti Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ditiru oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, semestinya kita ini mencontoh Nabi Muhammad SAW, tapi kita enggak. Mohon maaf, terkadang kita yang ketika kita makan, yang ketika ingat bukan Rasul, yang kita ingat bukan Rasulullah SAW. Ketika kita minum, yang kita ingat bukan Rasulullah, bukan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, bukan ajarannya Kanjeng Nabi, di mana Nabi Muhammad SAW memberikan sunnah-sunnah. Ketika makan, ketika minum, selesai makan, selesai minum, ketika akan tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, menghadiri majelis, keluar rumah, masuk rumah. Kalau semestinya kita memang cinta kepada Rasulullah, kita malu kalau kita tidak mencontoh kebiasaannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kita. Sadar tidak sadar, sebenarnya kita malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku yadhkurullaha ala kulli ahyani. Dalam hadis riwayat Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih, rawahu Muslim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku sifatnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir, selalu maca, selalu ingat Gusti Allah di dalam segala ahyanih. Ahyanih niku di setiap waktunya, di setiap keadaannya. Bahkan perang, bahkan keadaan sesulit apapun, setakut apapun, sebahaya apapun, Rasulullah selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, wasal Badron, wasal Uhudan, wasal Hunainan, wasal Badron, wasal Uhudan, fusulahat min lahum adha minal wakhami, tamdil layali wala yadruna iddataha malam takun min layalil ashhuril hurumi. Imam Busiri dawuh dalam burdahnya, tanyakan sahabat-sahabat yang hadir dalam perang Hunain, perang Badar, perang Uhud, keadaan-keadaan di sana yang lebih dahsyat daripada kematian. Berjalan waktu malam, tapi mereka tidak mengetahui jumlah bilangan hari, gak ngerti dino, gak ngerti wengi. Tamdil layali wala yadruna iddataha, karena saking sing dipikiri niku mboten dino, mboten wengi. Sing dipikiri keselamatan Rasulullah,
yang dipikiri kemenangan Islam, yang dipikiri kejayaan umat Islam, keselamatan dulur-dulur. Sehingga ketika mereka tahu kapan, ketika kalau masuk bulan Asyurul Hurum, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru tahu karena di situ nggak ada peperangan di bulan Asyurul Hurum. Di selainnya boten ngereken dino, boten kene ngomongi ibadah, perang, sodako, dakwah ilallah, apik nang wong, sehingga umat Islam itu jaya, umat Islam menang, ekonomi tambah berkah. Masya Allah, gak ada sodakoh yang lebih besar yang dilakukan selain sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW bersodakoh. Sakwati sodakoh Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, iku perang Tabuk, Sayyidina Utsman niku sodakoh 500 unta, 100 kuda, puluhan ribu dinar, sampai Rasulullah SAW membolak-balikkan harta yang disodakon Utsman bin Affan, mengatakan semoga Allah memberikan keuntungan, keberkahan kepada perdaganganmu ya Utsman, tidak akan sengsara engkau selama ini. Al-hadis kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saking akene, belum Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, separuh ke harta yang dimiliki Umar bin Khattab dibagikan untuk Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar semuanya untuk Rasulullah. Apa yang ditinggalkan? Aku tinggalkan ya Rasulullah, keluargaku semuanya aku tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Masya Allah, iku lomani para sahabat iku mboten digawe-gawe. Karena apa? Mereka melihat sendiri Rasulullah SAW. Rasulullah kalau mau jadi nabi raja, turun malaikat Ridwan, ada malaikat Jibril di sisi Rasulullah. Malaikat Ridwan nawari gunung niki diakeh emas untuk Rasulullah SAW. Kapan Rasulullah mau, Rasulullah ambil untuk keperluan Nabi Muhammad SAW. Tawadu, boten gelem ditawari emas, ditolak oleh Kanjeng Nabi, lebih memilih dadi nabi abdan, seorang hamba, boten gelem dadi rojo. Jangan terlena dengan dunia, jangan terlena dengan kekayaan, jangan terlena dengan wong sing sugih, sing pejabat tertinggi negara, MPR, DPR, segala macam, para pejabat semuanya niku fata morgana. Sing saiki dadi presiden wis kabeh masane habis, napa sing didapat malah di saiki kepikiran malah sedih, malah dadi bahaya. Belum di akhirat niku, niki sik nang dunia mboten enak. Kalau tertipu dengan dunia, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia, jangan tertipu dengan iblis yang menipu kamu atas agama Allah. Ojo gelem tertipu. Kanjeng Nabi selalu mengingat Allah. Bahkan dalam keadaan gak ono wong, gak ono sopo-sopo, Rasulullah sedang santai, gak ada orang. Di dalam santai Nabi tiba-tiba ada orang menyelinap yang bernama Du'thur. Du'thur ini menyelinap. Kok bisa-bisa dia mendekati Nabi? Sahabat lagi mungkin lagi alfa, lagi santai, enggak kelupaan, sehingga Rasulullah sedang istirahat, diambil pedang Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad diancam, ya Muhammad, siapa sekarang yang akan menolongmu? Kanjeng Nabi tanpa ragu, tanpa pikir panjang, Allah yang akan menyelamatkan aku. Dokter lemak dia, tidak berdaya mendengar nama Allah,
diucapkan oleh sebaik-baik makhluk Allah, Nabi Muhammad. Jatuh pedangnya, diambil oleh Nabi Muhammad. Sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu? Dokter yang waktu itu masih kafir, tapi dalam riwayat di akhirnya masuk Islam, dia mengatakan tidak ada ya Muhammad. Maka Nabi mengembalikan dia ke tempatnya. Pulanglah engkau, kembalilah ke tempatmu. Bukan dibalas oleh Kanjeng Nabi orang yang akan membunuh Nabi, padahal Nabi mampu, tetapi dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Niki akhlaki Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang yang kafir itu mereka tertegun kepada Nabi Muhammad. Mereka berbondong-bondong beriman kepada Nabi Muhammad. Inilah kemuliaan Rasulullah SAW. Suraqah bin Malik juga pun yang mengejar Nabi Muhammad SAW, asalnya kafir dia. Ingin membunuh Nabi Muhammad ketika Rasulullah hijrah. Sampai 3 kali kudanya terpelanting, sehingga ketiga dia baru sadar ini tidak mungkin bisa terjadi oleh manusia biasa. Kalau saya teruskan, maka pasti saya akan celaka. Maka dia mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad, maka sehingga dia pulang. Dan dalam riwayat dia setelah itu beriman, masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada riwayat salah satu hadis dari Suraqah bin Malik ini. Dan banyak lagi. Seorang Yahudi yang kurang ajar kepada Rasulullah. Enten wong Yahudi nagih Kanjeng Nabi Muhammad, turun waktu ini nagih, turun waktu ini jatuh tempo. Rasulullah berhutang kepada orang Yahudi untuk keperluan Nabi Muhammad SAW. Yahudi ini dia mengetahui sifat-sifat Nabi, tapi ada 2 sifat yang belum dia ketahui, yaitu Nabi pemaaf dan santun kepada orang yang tidak mengerti. Lalu Yahudi ini mendatangi Nabi Muhammad di majelis Rasulullah. Dia singkapkan orang-orang yang hadir, dilangkai, kemudian memanggil nama kakek Nabi Muhammad. Wahai anak keturunan Mudhar, bayarlah hutangmu. Sesungguhnya kamu anak keturunan orang yang suka mengulur-ulur membayar hutang. Padahal belum waktunya jatuh tempo, tapi Yahudi ini ingin mengetes, menguji sampai di mana kesabaran Rasulullah SAW. Sahabat Umar, sahabat yang lain sudah gregetan, sudah gemes. Da'ani ya Rasulullah, adrik unuka, biarkan aku penggal leher orang Yahudi. Biar ya Umar, jangan ya Umar. Perintahkan kepada Yahudi ini agar dia apabila menagih, untuk dia bersopan santun ketika menagihnya, lebih halus dalam menagihnya, dan perintahkan kepada aku untuk lebih cepat di dalam membayar hutang, lebih baik dalam membayar hutang. Dan aku tahu bahwasanya ini belum masa jatuh tempo untuk aku membayarnya. Melihat akhlak Kanjeng Nabi sing ageng, sing mulya, yang hebat seperti itu, akhirnya Yahudi masuk Islam. Syahadat dia di depan Rasulullah SAW. Ini akhlak Kanjeng Nabi. Manamdah indan Nabi bukan zuna wal khabiyah. Kita tidak memuji kecuali kepada Rasulullah SAW. Dialah gudang kekayaan perbendaharaan kita dan harta yang paling indah yang tersimpan untuk kita, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Artinya kalau anda ingin memuji, pujilah Rasulullah SAW, karena Allah pun memuji Nabi kita Muhammad SAW. Berkata seorang kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, wa quli fi abiki wa la tamalli, fahal yajzi bi fi'li abiki kilu. Katakanlah, sebutkan tentang ayahmu wahai Fatimah, janganlah pernah bosan. Ojo pernah bosan menyebut Kanjeng Nabi, ojo pernah bosan memuji Kanjeng Nabi.
apakah dapat membalas jasa kehebatan ayahmu? Perkataan kita yang kecil ini. Panjenengan muji Kanjeng Nabi sehebat apapun gak akan bisa membalas jasa Rasulullah. Di ojo panjenengan males nggih maca sholawat, hadir pengajian, hadir maulid. Dahulu pada zaman Imam Taqiyuddin As-Subki, ulama abad ke-8 itu pernah satu majelis yang dihadiri para ulama-ulama. Pada waktu itu ada orang yang membacakan qasidah, bait pujian yang dikarang oleh Imam Yahya As-Sursuri. Ketika sampai pada bait qalilun limadhil Mustafa al-khattu min dahab, sedikit sekali untuk memuji Nabi Muhammad SAW al-Mustafa. Al-Mustafa itu nama lain dari Rasulullah. Al-khattu min dahab, tulisan yang terbuat dari tinta, yang tintanya terbuat dari emas. Dalam fikih niku nulis dengan tinta emas caket, laki atau perempuan. Yang mengatakan perempuan yang diperbolehkan, tetapi muktamad laki perempuan menulis dengan tinta emas caket. Meskipun ditulis dengan tinta emas, sedikit sekali untuk memuji Rasulullah SAW. Ala khatti ala fiddatin min khatti ahsaniman. Kata, meskipun yang menulis sebaik-baik penulis, tinta emas penulisnya terbaik, itu sangat sedikit sekali. Wa antan hadal asrafu inda samaihi qiyaman sufufan au jithiyan ala rukab. Dan sangat sedikit sekali orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, asraf, para ulama, para solihin, para wali, bangkit mereka ketika dibacakan syama'il Rasulullah, dibacakan, diperdengarkan tentang Nabi Muhammad. Mereka bangkit dalam keadaan berdiri atau berbaris-baris atau berada atau merangkak di atas kedua lututnya. Itu sangat sedikit sekali. Ketika mendengar puisi pujian itu, Imam Taqiyuddin As-Subki tiba-tiba dia berdiri. Asalnya duduk, dia berdiri. Ketika berdiri, para ulama-ulama yang lain melihat Imam Taqiyuddin As-Subki berdiri, yang lain juga berdiri semua. Sehingga majelis pada waktu itu dirasakan satu unus, satu hiburan, satu nyaman, kenyamanan, satu hal yang sangat indah, sangat terharu, sangat terenyuh. Sebagaimana apabila kita bermahalul qiyam. Subhanallah. Itu terjadi pada zaman Imam Taqiyuddin As-Subki. Dan maulid yang pertama dulu diadakan pada abad ketiga oleh salah satu raja di daerah Irbil. Irbil itu adalah daerah Irak di bagian timur. Seorang raja yang bernama Malik Mudhaffar Abu Sa'id, seorang raja penguasa yang soleh, yang bijaksana. Dia mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW dengan apa yang Anda inginkan di situ. Makan makanan enak, wangi-wangian, dupa, hamparan permadani, rakyat jelata, penguasa, semuanya kumpul dengan biaya dari raja. Kurang lebih hampir 300.000 dinar dihabiskan untuk sodako, untuk memuliakan dan memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kita panjenengan enten ada rezeki lebih, adakan peringatan Rasulullah SAW, mengundang segini banyaknya, masya Allah. Alhamdulillah, boten saged sampean mengundang tiang kata, meskipun sampean cuma beberapa orang saja semampunya. Untuk apa? Untuk
menimbulkan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi zaman sekarang nih, zaman sekarang ini amit-amit jaga anak Anda, jaga diri Anda dari segala macam hal-hal bahaya, termasuk handphone. Ini yang banyak merusak zaman sekarang. Tayangan-tayangan televisi, media sosial, acara-acara yang sifatnya merusak, konten-konten yang tidak baik. Ini semua jauh daripada Rasulullah SAW. Rasulullah sedih, Nabi Muhammad sedih kalau melihat di zaman sekarang niku kata uang niku sing luwe seneng nang barang-barang sing boten api, barang-barang yang membuat hati Rasulullah sedih. Seperti acara sekarang ini membuat hati Nabi Muhammad SAW gembira. Malah sekarang ini ada terkadang konser-konser yang dibungkus dengan agama. Mungkin maca sholawat, mungkin maca qasidah, tapi yang hadir niku terkadang memakai pakaian yang terbuka. Wanitanya campur laki perempuan, itu ada zaman sekarang. Dan malah yang hadir banyak. Kan ini miris, ironi dan menyedihkan kita. Kita saksikan sendiri, kita pernah melihat sendiri. Ajib. Kok ono nggih maca sholawat nyebut Kanjeng Nabi, tapi niku wonge sing hadir niku ya mboten kudungan, sing buka aurate, campur laki perempuan, ada niku zaman sekarang. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Ini perlu bimbingan orang tua, perlu hati-hati kita para ulama, para sholihin. Jangan sampai mereka terkadang menangis, mereka tobat, mereka sadar, tapi jalannya keliru. Nah, ini kata nih. Itu si acara ngono, enten sing lebih parah maneh. Maka nih, ini pembelajaran. Ayo jaga anakmu, jaga istrimu, jaga keluargamu dari hal-hal yang tidak baik. Dengan apa? Dengan kita menghadiri majelis-majelis yang mulia seperti ini, ngaji sing teman-teman, ojo kakean guyon. Kanjeng Nabi juga bercanda, tetapi yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, wala tuktsirid dhahik, jangan banyak tertawa. Tertawa mboten napa-napa, sing dilarang oleh Kanjeng Nabi itu kakean guyu, dan itu sing dilarang. Nek guyu mboten enten hadise, la tathak, jangan tertawa, niku mboten enten. Tapi yang ada, wala tuktsirid dhahik, fa inna kathrata dhahik tumitul qalba. Hadis. Janganlah banyak tertawa, ojo kakean guyon. Karena sesungguhnya banyak tertawa niku dapat mematikan hati. Hati niku kalau sudah mati tidak akan manfaat mau'idhah. Idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'idhatun kal ardi in sabihat lam yanfa'il mataru. Jika hati sudah keras, maka tidak akan bermanfaat mau'idhah, nasihat, dikandani nopo mawon, kakean guyon, kakean nonton konten-konten sing gak api, kakean nonton YouTube, Instagram. Nih, amit-amit saiki kurang WhatsApp, YouTube itu digawe makanan sehari-hari. Instagram gak apik, gak elek, kok sing nonton Shopee terus-terusan. Check out terus-terusan gak mandek-mandek. Kalau apa ndak niku? Enten dah. Enten. Hadir wongi. Sing di hadir. Nang ndoko apa nang ngisor? Betul. Niku akhirnya napa? Ngajine kurang. Nggih napa nggih? Ibadahe kurang. Atine ku keras. Hadir pengajian ya pancet mawon mboten berubah. Urane napa? Mulih niku ya balik nang kebiasaan nih.
Mboten digawe napa? Mboten digawe teman-teman hati-hati nggunakno waktu. Makanya jihad seorang suami niku berbuat baik kepada keluarganya. Jihad suami. Jihadnya seorang istri bakti kepada suaminya. Dengan hadir maulid Nabi mulai sing luwih apik teko ambek bojone sing wedok. Mas terima kasih, aku boten saiki biasa sing meleroi sampean, ngamuk ambek sampean, saiki wis berusaha tak ilangno, tapi nek keperucut ya sepuranono mah. Sing luwih apik niku ada hasilnya. Hasil daripada menghadiri maulid Nabi Muhammad. Ojo sampai itu kadang-kadang hamil, kadang-kadang hadir maulid berkali-kali tapi tidak ada ibrah, tidak ada perubahan. Ibadah yo pancet, sing gak biasa duha yo gak duha, sing gak biasa witir yo gak nambah witir, sing gak biasa wirid yo tetap wiriti, nambah cuma nek kebetulan kober siji yo. Wong nek iso maca gara-gara koper ambek dipentingkan lain. Kalau dipentingkan itu dikejar. Meskipun sulit dikejar. Tapi kalau koper sak waya-waya tepaan eling aku tak maca. Tapi kek gak eling, ya wis akeh gak elingi. Nggih napa nggih? Siji, wong koper ambek teman-teman dikejar bendino digawe wiritan. Padha mek sampai nek biasa gowes nggih. Ini agak dasing kowe sing melaku isu, Masya Allah ini nang perumahan pundi niki Sinar Permata ini Geria Permata Gedangan, Masya Allah saya yakin kalau subuh di sini indah dan nikmat. Ini apa nih? Masya Allah banyak pepohonan rindang, ikut membaca tasbih, baca sholawat, insya Allah nih sampai melaku nek sampai pentingkan kan lain nih dengan tidak dipentingkan. Begitu pula kita zikir, kita semangat zikir, kita pentingkan, masih soro dilakoni, masih berat dilakoni. Apa niki mboten saged, mboten biasa, tapi kuat kiat, Masya Allah. Kober. Dulu saya ingat ada termasuk yang saya anggap guru saya, ada seorang syekh dari Afghanistan dia. Namanya Mullah Abdul Khalid Haidar di Madinah, barusan meninggal dunia lebih waktu corona kemarin, usia 80 tahun lebih. Masya Allah, istiqomah di Madinah dia, istiqomah sholat sunnah awabin, sholat sunnah 6 rakaat awabin setelah sunnah ba'diyah maghrib niku maca surat Yasin, Tabarok, Yasin, Tabarok, Waqiah. Ya Allah, usianya 80 tahun lebih, kurang lebih 80 tahun nih. Masya Allah, saya bertemu sendiri, kenal sendiri, tahu sendiri. Alhamdulillah dikenalkan di Madinah dengan manusia kayak begini. Masya Allah, istiqomah di tempatnya tetap itu di dekat Babur Rahmas itu di pojok. Jadi sholat sunnah dia bilang, saya ingin meninggal di Madinah dekat Rasulullah SAW. Dia nasihati kepada saya, al-muhim yang paling penting itu adalah istiqomah. Dan istiqomah itu, ya itulah takwa kepada Allah, yaitu takwa. Dan itu nasihati kalau catat, al-muhim al-istiqomah. Sampai sing istiqomah. Ini kalau sholat dia dalam usia 80 tahun tegak, rukuknya, iktidalnya, sujudnya kalah kita umur separuhnya, kalah dengan usia 80 tahun. 80 tahun nih, subhanallah. Dan niku kok iso kaya ngono niku, mestinya sampai niku mikir, ya Allah, kok ada orang kayak gitu. Dan banyak sebetulnya orang seperti itu, cuma kita nggak tahu. Ini salah satu contoh orang
yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang soleh, niku boten macam-macam, boten neko-neko, siratal mustaqim, baik kepada semua orang, akhlaknya mulia. Ya Allah, siratal mustaqim, pakai kacamata hitam, jalan pakai tongkat, istiqomah, subuh, maghrib sampai isya, subuh, zuhur, dia mengatakan di rumahnya atau zuhur, tidak salah zuhur di Madinah, dekat rumahnya, jalan ya lumayan, kurang lebih mungkin ya hampir 500 meter dari masjid Madinah itu ke rumahnya, itu lumayan juga 500 meter ini. Itu istiqomah dia, subhanallah. Ini kita menggugah rasa cinta kita kepada ibadah, kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu sayang karo sampean, sayang boten iso dibandingno sayangi dengan orang tua kita kepada kita. Kita sayang kepada anak, kita sayang kepada istri, kita sayang kepada saudara, kita sayang kepada, itu kalah semuanya dengan cintanya dan sayangnya Rasulullah kepada kita. Maka dari itu tidak sempurna iman kita kalau kita tidak menjadikan kita cinta kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada semuanya. Maka akan sempurna iman sampeyan itu ketika sampeyan lebih cinta kepada Rasulullah daripada orang tua sampeyan, daripada cinta kepada anak, daripada semua manusia, sampeyan lebih cinta kepada Rasulullah niku, maka itulah menjadi kesempurnaan cinta sampeyan. Masya Allah, ini perlu panjenengan ini pupuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sing sayang karo wong sing maksiat, dientas maksiate, ojo dibiarno maksiat sing dosa, dulur-dulur, bojo, keluarga yang gak baik, jangan dibiarkan maksiat terus menerus. Perumpamaan orang yang menjaga perintah Allah dan melanggar perintah Allah ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man bin Bashir itu sahabat yang pertama lahir di kalangan Ansor. Jadi sahabat Ansor yang melahirkan anak laki sekaligus memutuskan sihir Yahudi. Yahudi itu menyihir, gak akan lahir anak laki daripada Ansor. Patah. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ayahnya sahabat, putranya sahabat. Nu'man bin Bashir yang pertama lahir dari sahabat Ansor. Ketika lahir, Nu'man bin Bashir dibawa oleh ibunya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengambil manisan, madu atau kurma, kemudian dimasukkan di ludah mulia Rasulullah SAW, dilumatkan, kemudian ditaknik, diambil sisa ludah Nabi Muhammad SAW yang bercampur dengan manisan itu, kemudian dimasukkan di mulut bayi tersebut, namanya taknik. Karena sampai nek duwe anak, nek sempet sampai nggih gawa nang wong alim, wong soleh ditaknik, masya Allah. Niat mencontoh Rasulullah SAW, ditaknik orang alim, dibocoi sholawat, dibocoi nopo. Niki Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma menjadi khutbail masyahir, termasuk ahli khutbah, sahabat Nabi Muhammad sing ahli pidato, hebat dalam pidato, kalimat-kalimatnya indah, berkatnya ludah Rasulullah SAW ditaknik Kanjeng Nabi. Ini aku meriwayatkan perumpamaan orang yang menjaga perintah Allah dan melanggar perintah Allah di muka bumi ini. Podo ambil wong sampai ini di satu kapal, satu tempat perahu, yaitu dunia ini ibarat kata Nabi seperti kapal atau perahu itu. Enten sing njogo perintah agama, enten sing melanggar. Kemudian mereka ini mengadu nasib, mengundi. Kata istahamu, berundi, undian. Nah, diundi. Mereka ketika mengundi, ada yang
Nah, ada yang berada di atas kapal, ada yang berada di bawah kapal. Sebagian di atas, sebagian di bawah. Yang di atas kapal itu orang-orang yang baik. Yang di bawah orang-orang yang mereka itu kurang baik, sehingga mereka pun mendapatkan sesuatu, entah air, apa saja, dari orang-orang yang di atas itu. Sehingga mereka berpikir, seandainya kita lubangi kapal ini, sehingga kita bisa mendapatkan air dan tidak mengganggu mereka. Salah nih ini. Cuma mereka berpikir begitu, lau kharaqna, seandainya kita lubangi kapal ini. Lalu mereka melubangi. Ketika mereka melubangi, kata Nabi Muhammad SAW, jika kalian biarkan mereka melubangi, maka halaku jami'an. Orang yang ada di atas, orang baik, orang yang berada di bawah, orang gak baik, semuanya tenggelam kabeh. Tapi apabila wa'in mana'u, kalau mereka mencegah, mereka menyelamatkan orang yang di bawah, yang mereka melubangi kapal itu, najau wa najau jami'a, mereka selamat kabeh. Maka Nabi memberikan perumpamaan yang indah. Falillahi ma'arwa'ah, alangkah indahnya perumpamaan Nabi. Ojo biarno maksiat terjadi di kalangan keluarga sampean, kampung sampean, dimanapun, tetapi sampean selamatkan mereka itu, sampean entas mereka itu. Ojo dibiarkan maksiat, ojo dibiarkan sampean nonton enten orang salah, sampean tambah salahkan, tambah sampean berbuat keliru. Pernah saya memberikan perumpamaan, kalau ada orang salah kepada kita, kita sedang dalam keadaan sholat. Kita ini sholat umpama, lalu ada orang salah kepada kita. Mungkin dia mengajak bicara kepada kita, atau menyuruh kita, atau mencelah kita, atau mendorong kita. Kita sholat, kita didorong. Kita sholat, kita diperintahkan. Jangan kita ini berbuat lebih keliru. Dengan apa kita berbuat lebih keliru? Kita sholat, ada orang ngajak bicara, moro-moro sampean durung mari salam, iya saya taruh di situ. Atau sampean jawab perintahnya. Berarti namanya lebih keliru nih. Kenapa? Seandainya dia bersabar dulu sesudah salam, lalu dia jawab. Atau ketika dia didorong atau dicela, dia diam atau kembali posisi tetap, kembali ke sholat. Sedikit kiblatnya dipindahkan, lebih parah lagi, langsung balik ke kiblat, lanjutkan sholat, tidak terpengaruh, maka selamat. Nah, terkadang kita ini ketika ada orang salah, entah anak kita, keluarga kita, teman kita, kita berbuat lebih salah lagi, lebih keliru lagi, boten menyelamatkan. Contoh, saya salah, saya keliru, saya berbuat gak benar, lawan saya atau orang yang mendengarkan saya itu lebih keliru lagi, lebih berbuat gak benar. Atau saya mendapat nikmat atau mendapatkan kenikmatan, orang yang melihat berbuat salah, nggak hasut, atau dia iri, atau dia berbuat meremehkan orang lain dan lain sebagainya. Itu banyak zaman sekarang terjadi. Jangan sampai meniru yang begitu. Ada orang yang nggak baik sama kita, ada orang yang nggak menghargai kita, mungkin dia hasut kepada kita. Maka dari itu hindari perbuatan, biarkan, maafkan, kemudian berbuat yang lebih baik. Sampai ada kata pepatah yang indah, isbir ala kaidil hasudi fa inna sabraka qatiluh. Bersabarlah apabila ada orang yang iri kepadamu, gak seneng sampean niku berbuat baik, sampai ngadakan majelis, kadang-kadang ada majelis yang besar, sampai yang hadir banyak, muridnya banyak, dicintai orang. Terkadang ada orang yang gak seneng
sampai dimuliakan orang. Ada orang yang nggak seneng, sampai disenangi orang. Ada orang yang nggak seneng. Sabaro. Kenapa? Fa inna sabroka qatiluh, karena kesabaranmu akan membunuhnya. Karena ritakulu ba'daha in lam tajid ma ta'kuluh, seperti api memakan dirinya sendiri jika tidak ada yang dimakan oleh api itu. Biarkan, jangan dibales, malah doakan yang baik. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Rasulullah perang Uhud, Rasulullah mendoakan orang-orang yang masih belum beriman itu, Allah, mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan kepada Allah. Bayangkan, padahal mereka itu membunuh Nabi, ingin membunuh Nabi, melukai Nabi, sampai berdarah-darah wajah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ketika perang sudah selesai, Rasulullah dan para sahabat naik ke gunung Uhud, naik ke Jabal Uhud, sampai naik ke atas, mau dikejar oleh orang kafir, karena mereka sudah di atas, sudah nggak bisa untuk mengejar, sehingga mereka kembali. Nabi Muhammad ketika sudah agak mereda peperangan, Rasulullah didatangi oleh Sayyidina Ali. Rasulullah dibersihkan wajahnya, kepala Nabi Muhammad SAW disiram dengan air untuk membersihkan wajah Nabi Muhammad yang berdarah-darah, sampai penutup kepala Nabi Muhammad itu terkena rantai yang memecahkan rantai tersebut, sehingga ketika ditarik itu memecahkan gigi rubaiyah Nabi Muhammad, gigi seri atau sebelah gigi seri Nabi Muhammad pecah giginya. Usirat rubaiyatuh wasujjawatuh, wajahnya terluka, disiram oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dibersihkan wajah Nabi Muhammad SAW. Datang malaikat untuk menghancurkan mereka, minta agar dipersilakan. Nabi Muhammad menolak, jangan diberi adab mereka. Inilah Nabi Muhammad SAW yang kita tiru. Ini perlu untuk kita apa? Agar kita memiliki hati. Karena zaman sekarang ini wong iku kadang-kadang banyak hadir maulid tapi tidak membekas di hatinya. Karena ukurannya bukan banyak hadir majelis, betul hadir majelis ini, hadir majelis kono. Bukan, hadir sekali majelis tapi sampai khusyuk, nangis, ingat kanjeng Nabi, cinta kanjeng Nabi. Masya Allah, panjenengan maca sholawat sing akeh, panjenengan menjaga lisannya, panjenengan menjaga hatinya, pandangannya, jadi wali-wali Allah SWT, kumpul wali Allah, cinta wali Allah. Jadikan dirimu ada di hati para walinya Allah, siapapun orangnya, itu mereka bisa jadi walinya Allah. Panjenengan sing apik nang wong niku barokah hadir maulid, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Karena mahbub, orang yang dicintai oleh orang yang dicintai itu dicintai. Panjenengan cinta kanjeng Nabi, kanjeng Nabi cinta para walinya, cinta keluarganya, sahabatnya, cinta umatnya. Panjenengan sing cinta nang umat kanjeng Nabi, masih maksiat, wongi gak bener, cintai. Bagaimana cara mencintainya? Selamatkan habaib, kiai, ustad, anak, panjenengan, konco, dulur, tonggo, ono sing sampean weruh gak apik, ojo dimusuhi, ojo dihina, ojo dicela. Kadang-kadang saiki wong keliru, wong salah dicela. Gak bojone, gak anake, gak wong tuane. Banyak sekarang ini orang durhaka kepada keluarganya, kepada saudaranya. Karena apa? Mencela, melaknat, menghina. Nabi Muhammad tidaklah pencela, tidaklah pengumpat, tidaklah pelaknat, tidaklah orang yang berkata kotor, tidaklah pemuji, tidaklah Nabi Muhammad SAW seorang yang pengumpat. Niki kanjeng Nabi Muhammad, niki panjenengan mesti amal. Mulai sampai sing joko lisani, sing joko amali, enten wong keliru, ojo di podo iki kelirune. Kadang-kadang zaman saiki akeh wong sing keliru, wong sing salah niku luwih akeh timbangane sing bener.
Sing bener niku kadang-kadang tertutup, boten ketemu, boten ketinggal. Sampean pelan-pelan, hati-hati. Ojo sampai niru wong sing keliru. Nah, seperti yang saya banyak ceritakan, orang yang kencing di masjid. Ada orang kencing di masjid, Bu. Nggih. Ada orang yang kencing di masjid. Sahabat Nabi Muhammad berdiri. Faqaman nas liyaqa'u fihi. Enten wong nguyuh di masjid, orangnya bodoh, gak ngerti, keliru dia, gak ngerti kehormatan masjid. Ada nabi, ada sahabat. Lalu kita kan sudah pasti berdiri mau memarahi orang itu. Tapi lihat Rasulullah SAW. Ketika sahabat berdiri dan sahabat sudah berdiri, Nabi memerintahkan da'uhu, biarkan dia, biarkan dia, jangan diputus, biarkan sampai selesai. Ambilkan air seember, siram di tempat najisnya itu. Lihat kebijaksanaan Nabi. Terkadang anak kita, istri kita, suami kita keliru. Kita ini manusia. Gak ono manusianya anak dusoi. Masih yo Habib, masih yo Kiai, masih yo Ustaz, masih yo Gus, masih yo sinten mawon mesti ono keliru. Sadar nggak sadar, sengojo nggak sengojo. Jangan ketika siapa ada yang keliru, salah, berbuat gak benar, sampai luwih gak benar, sampai luwih salah. Hati-hati, niku luwih dosa, luwih berat hukumnya. Lalu Nabi mengatakan biarkan dahulu, jangan diputus, ambilkan air. Kemudian Nabi mengatakan innama bu'ithu muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Kalian ditugasi untuk memudahkan orang, bukan ditugasi untuk menyulitkan orang. Sampai parani niku tambah soro deh, tambah tukaran kok istilahnya. Wis biar lo disik sabar. Ketika Nabi sudah mengatakan begitu, Nabi memanggil, sudah selesai, dipanggil orang Arabi, orang Arab gunung, orang sing deso, orang nang gunung buatan ngerti kehormatan masjid. Dipanggil oleh Nabi, diberi oleh Nabi, diberitahu, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar wa inna ma hiya li dzikrillah wa qiraatil Quran. Sesungguhnya masjid ini tidak baik untuk mengencing di sini dan mengeluarkan najis di sini. Sesungguhnya masjid ini untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Orang ini akhirnya dia sadar dan minta maaf dia atas kekurang ajarnya, atas ketidakpahamnya. Lalu dia berdoa, ya Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Sayangi aku dan Muhammad dan jangan sayangi, jangan rahmati selain kami. Lihat, dungane sik keliru. Nggih, ana ta wong donga, ya Allah, sayangi aku dan fulan, yang lain jangan dirahmati ya Allah. Enten donga ngono. Boten enten nggih, keliru nggih. Salah doanya. Bayangkan, masih dia sadar atas kekeliruannya, cuma ada kelirunya. Nah ini pelajaran. Terkadang kita ini banyak mengalami, mampu untuk menghadapi kekeliruan orang satu. Ketika dia keliru lagi, kita nggak bisa menghadapinya. Jangan begitu. Berkali-kali orang kita menghadapi kekeliruan orang, sampai tetap jangan terpengaruh dengan salahnya orang lain. Orang ini keliru doanya, kasih tahu langsung. Nabi memberitahu, Nabi mendengar kesalahannya, ojo dibiarno. Nek enten sampai nanti sapa sing keliru, kandhanono. Gelem gak gelem urusane dhek. Tanggung jawab. Jangan Anda pukul. Sesungguhnya memukul itu tidak mendidik, kata ulama. Seyogyanya bagi orang yang nggak ngerti itu diajari, bukan dipukul. Karena dipukul itu membuat orang lari, membuat orang jauh dan tidak mendidik. Akhirnya dibilangi oleh Nabi Muhammad SAW, laqad dhayyaqta, laqad hajjarta ay dhayyaqta wasi'an ya akhal Arab. Sungguh wahai saudara yang datang dari arah pegunungan, kamu telah menyempitkan Allah yang maha luas rahmatnya. Niki Nabi dawuh seolah-olah nek panjenengan donga, ojo donga sampeyan ambek kula mawon. Kabeh sedaya jaluk rahmat untuk semua. Ini lah Rasulullah SAW. Mugi-mugi sedaya saged barokah kanjeng Nabi. Mugi-mugi barokah panjenengan Nabi panjenengan. Insyaallah rezekine dikai barokah.
Mugi-mugi keluarganya dikai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi panjenengan diangkat derajatnya. Mugi-mugi dikumpulkan dengan para wali-walinya Allah. Mugi-mugi panjenengan kathah maca sholawat, ewonan maca sholawat. Mugi-mugi panjenengan sing males sing abot ibadahe, mugi-mugi dientengno ibadahe, disemangatno ibadahe. Mugi-mugi dikuati sabare, dikuati istiqomahe. Mugi-mugi ditambah istiqomahe. Mugi-mugi dijogo lisane. Mugi-mugi diparingi nikmat ibadah, nikmat ngaji, nikmat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat berbakti kepada orang tua, nikmat mendidik, mengajarkan, nikmat beramal soleh, nikmat menjaga daripada maksiat, gak terpengaruh duniawi, gak pengaruh harta, pangkat, jabatan, harta, tahta, wanita, mbok ayune kaya apa, mbok moleke kaya apa, niku padha mawon. Nek haram masih putih, masih ayu, masih napa, padha kabeh, mboten apik, mboten eco. Nek haram ojo sampai dadak sing haram, ojo terpengaruh dengan wanita yang bukan mahramnya, dijaga pandangannya, dijaga hatinya, jangan sampai memegang tangan yang bukan mahramnya, apalagi berbuat yang lebih dari itu. Naudzubillah min dzalik. Ojo sampai dekat-dekat dengan haram, jangan mengikuti hawa nafsunya. Dengan apa? Dengan kita menjaga selalu merasa dekat dengan Allah, selalu dilihat oleh Allah, selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Ingat Rasulullah, ingat sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ketika makan, ketika minum, masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ikut sunnah-sunnah kanjeng Nabi digawe. Mlebu kamar mandi ke kaki kiri, kemudian kalau bisa pakai kopiah, pakai sandal. Itu sunnah-sunnahnya. Masuk kamar mandi, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, seperti masjid. Ucapkan salam, doa keluar rumah, mau makan, mau minum, semuanya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bangun tidur, mau tidur, panjenengan amalkan. Itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Selalu gali tentang Rasulullah, kecintaan Rasulullah, kesenangan Rasulullah. Niku mumpung panjenengan urip di dunia ini, gali tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dadi ilmu sing barokah, nggih. Barokah mengucapkan barokah rezeki panjenengan. Mugi-mugi rezeki tambah barokah berasi, barokah minyake, buloe, barokah yotrone, barokah omahe, anak-anake, keturunane, tak dongakno barokah pekerjaane, barokah uripe, barokah umure, barokah dikiri, menengi, bicaranya semuanya diberi barokah. Barokah niku istiadul khair, tambah baik, jauh dari keburukan. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal hajatina wa bali maqasidana bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma tub alaina taubatan nasuha. Berilah taubat kepada kami ya Allah dari dosa-dosa kami, dari maksiat yang kami lakukan, dari kebodohan yang kami lakukan ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami orang yang hati-hati menjaga daripada segala macam maksiat, menghindari daripada maksiat yang kecil atau yang besar, dan taubat, banyak taubat kepadamu, banyak istighfar, banyak taubat kepadamu ya Allah. Tidaklah engkau terilhamkan kepada kami istighfar, melainkan engkau ingin mengampuni kami ya Allah. Tidaklah seorang hamba diberi ilham istighfar sedang Allah ingin mengadabkannya. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah astaghfirullahaladzim, perbanyaklah baca sholawat kepada Rasulullah, membacalah ingat Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah. Salamun alayhi ya
shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Kula kasih pantun nggih, mugi-mugi panjenengan mulih seneng atine. Amin Allahumma. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Burung nuri, burung piu, burung gelatik, burung elang. Itulah nama-nama burung. Ngapunten sing kata, mugi-mugi perkenalan kita di dunia digabungkan oleh Allah sampai akhirat. Mugi-mugi tambah derajat. Tidaklah seorang mewujudkan persaudaraan karena Allah, melainkan Allah wujudkan satu derajat di surga. Itu hadis kanjeng Nabi Muhammad bab ukhuwah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ma ahdatsa 'abdun akhwan fillah illa ahdatsallahu lahu darajatan fil jannah. Rawahu Ibnu Abi Dunya min hadis Anas dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tidaklah seorang hamba mewujudkan persaudaraan karena Allah, melainkan Allah ciptakan, Allah wujudkan satu derajat di surga. Satu derajat itu di antara langit dan bumi. Orang di panjenengan sing akeh dulur, sing akeh kanca, habaib, kiai, masyayikh, ojo golek musuh. Yang sing wong musuh-musuhan ojo dideketi, disadarno. Wong sing gak sadar disadarno, sing gak gelem sadarno terus sampai mati. Sampai sabar niku mboten enten batasi. Sampai kapan? Hatta yahkum Allah. Dalam Al-Quran, dan bersabarlah sampai Allah memberi keputusan. Mungkin barokah nggih. Selamat barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.